Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Manhani, NIM 1931041159, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dalam olahraga. Outline materi. Yang pertama, ada definisi motivasi, teori motif dan motivasi, motivasi berolahraga, motivasi berprestasi, kiat membangun motivasi, dan instrumen motivasi. Motivasi merupakan faktor yang menarik dalam psikologi olahraga karena merupakan salah satu aspek yang paling terkendali. Motivasi berasal dari kata move yang artinya bergerak. Salah satu unsur dari motivasi adalah motif atau motive. Motif adalah alasan atau suatu yang memotivasi. Itu adalah definisi motivasi. Selanjutnya yaitu teori motif dan motivasi. Sifat-sifat motif meliputi antara lain merupakan sumber penggerak dan pendorong dari dalam diri subjek yang terorganisasi. Kedua yaitu terarah pada tujuan tertentu secara selektif. Ketiga yaitu untuk mendapat kepuasan atau menghindari hal-hal tidak menyenangkan. Keempat yaitu dapat disadari atau tidak disadari. Kelima, mengikuti menentukan pola kegiatan. Keenam, suatu tindakan dapat didorong oleh berbagai motif. Ketujuh yaitu bersifat dinamik, dapat berubah dan dapat dipengaruhi. 8 yaitu merupakan ekspresi dari suatu emosi atau afeksi. 9 yaitu ada hubungannya dengan unsur kognitif dan konatif, dan motivasi merupakan determinan sikap dan tindakan. Selain itu diperlukan beberapa pendekatan teori motivasi yang diduga memiliki implikasi dalam proses pelatihan olahraga. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan motivasi, yang pertama itu teori hedonisme, yakni manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan perasaan gembira dan senang. B yaitu teori naluri, menghubungkan antara perilaku atau semua aktivitas dengan berbagai naluri, misalnya naluri untuk pertahankan diri. C yaitu teori kebudayaan, menghubungkan tingkah laku berdasarkan pola kebudayaan tempat berada. D yaitu teori berprestasi, yang mendorong individu untuk berlomba dengan ukuran keunggulan. E yaitu teori kebutuhan, yang menyatakan bahwa tingkah laku pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya itu motivasi olahraga. Motivasi olahraga bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Selanjutnya motivasi tersebut bisa berkembang, yang awalnya tidak ada hasrat untuk bertanding akhirnya termotivasi untuk berprestasi dan mengikuti pertandingan. Individu yang memiliki motivasi yang tinggi tetapi memiliki kemampuan yang rendah maka akan menghasilkan penampilan yang rendah pula. Begitu juga individu yang kemampuan dan motivasinya rendah akan menghasilkan penampilan yang rendah pula. Oleh sebab itu, untuk memperoleh penampilan maksimal diperlukan motivasi dan kemampuan yang tinggi dengan persepsi teknik yang diterima benar. Motivasi individu berpartisipasi dalam olahraga antara lain, pertama itu untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, kedua untuk berhubungan dan mencari teman, ketiga untuk mencapai sukses dan mendapat pengakuan, keempat untuk memelihara kesehatan badan, kelima untuk menyalurkan energi, enam untuk mendapatkan pengalaman penuh tantangan mengembirakan, ketujuh untuk bersenang-senang dan dapat kegembiraan, delapan untuk melepas ketegangan psikis, misalnya untuk mengatasi lelah dan jenuh dengan rutinitas belajar di sekolah. Diko ikut ekstrakurikuler dan sepak bola. 10 itu untuk kebutuhan psikis sesuai pekerjaan, misalnya olahraga bela diri. Selanjutnya itu jenis-jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu bersumber dari dalam diri individu
untuk sendiri untuk melakukan aktivitas olahraga. Motivasi ini bersifat permanen, mandiri, dan stabil. Biasanya motivasi berolahraga yang dipengaruhi faktor intrinsik meliputi pembawaan atlet, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, cita-cita dan harapan. Selanjutnya motivasi intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik positif, yakni keinginan untuk tumbuh dan berkembang, mengekspresikan diri, misalnya ingin karir dalam berolahraga lebih baik dan aktualisasi diri. B yaitu motivasi intrinsik negatif, yakni karena tekanan, ancaman, ketakutan, dan kekhawatiran, misalnya takut tertinggal dengan teman-teman yang lain dalam tim. B itu selanjutnya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berfungsi dari luar diri individu untuk melakukan aktivitas olahraga yang dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik meliputi fasilitas yang tersedia, sarana dan prasarana, model latihan, program latihan, dan lingkungan atau iklim pembinaan. Selanjutnya motivasi ekstrinsik terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik positif, yakni berupa hadiah, iming-iming yang membangkitkan niat untuk berbuat sesuatu, misalnya bonus jika menang pertandingan. B yaitu motivasi ekstrinsik negatif, yakni sesuatu dipaksakan dari luar agar orang menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kena sanksi atau hukuman ketika terlambat latihan. Ketiga itu strategi meningkatkan motivasi. Motivasi verbal adalah motivasi yang dikatakan dengan kata-kata atau ucapan, bicara, berdiskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan motivasi verbal: yang pertama itu memberi pujian, kedua memberi koreksi dan sugesti, ketiga menjelaskan peranan dalam tim agar olahragawan lebih bangga dan bertanggung jawab, keempat yaitu memberi petunjuk. Motivasi behavioral atau perilaku: segala perilaku pelatih akan diteladani oleh olahragawannya yang dinilai oleh masyarakat. Contohnya pelatih yang selalu dapat datang tepat waktu pada saat latihan, sedangkan olahragawannya banyak terlambat. Lama-kelamaan olahragawan tidak datang latihan tepat waktu dan lebih dulu datang daripada pelatihnya, dengan contoh behavioral yang baik. Motivasi visualisasi atau imajinasi bertujuan untuk mempercepat proses latihan dengan membangkitkan semangat olahragawan. Selanjutnya itu motivasi intrinsik, dan ganjaran motivasi ini adalah teknik motivasi dengan arah memberikan bonus bertujuan untuk menambah semangat pelatih. Selanjutnya itu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan yang terjadi dalam diri individu untuk senantiasa meningkatkan kualitas tertentu dengan sebaik-baiknya. Motivasi berprestasi dalam olahraga sering diistilahkan dengan daya saing. Daya saing diartikan sebagai posisi berusaha memperoleh kekuasaan hingga mempengaruhi perilaku situasi sosial. Sedangkan motivasi berprestasi lebih terkait dengan hakikat kompetisi diri. 4 teori motivasi individu yang untuk bertindak. Pertama itu teori kebutuhan berprestasi dengan pandangan internasional yang mempertimbangkan faktor-faktor pribadi dan situasional sebagai alat prediksi penting untuk perilaku yang didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai predikator perilaku. Kedua itu teori atribusi, menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku yang dipandang dari aspek situasi dan predisposisi. Tiga itu teori tujuan berprestasi. Ada 3 faktor berinteraksi yang menentukan motivasi seseorang, yakni pencapaian tujuan, kemampuan persepsi, dan perilaku berprestasi. Keempat itu teori motivasi kompetisi. Ini adalah sebagai kontrol belajar atau latihan yang melakukan keterampilan yang berfungsi sebagai harga diri dan evaluasi kompetensi untuk mempengaruhi motivasi individu tersebut. Kelima yaitu kiat membangun motivasi.
Berikut ini adalah kiat membangun motivasi dalam olahraga prestasi dengan meyakinkan diri sendiri. Pertama itu lebih senang dan puas terhadap prestasi usaha sendiri. Kedua, meyakini bahwa sukses bukan karena nasib mujur tetapi karena memang hasil dari sebuah perjuangan. Ketiga yaitu masalah harus dihadapi bukan dihindari. Keempat yaitu bila menghadapi kegagalan jangan putus asa. Kelima yaitu orang yang memiliki motivasi tinggi bukan berarti tidak pernah gagal. Keenam yaitu instrumen motivasi. Berdasarkan pemaparan di atas maka tertulis membuat suatu kisi-kisi instrumen angket atau kuesioner tentang motivasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.